Elionatatrax berciri-ciri memiliki warna kehijau-hijauan pada waktu masih muda dengan dilapisi semacam serbuk putih berbentuk seperti bedak yang menutupi hampir sekujur tubuhnya dengan kepala berwarna hitam, bulat, keras. Pada masa ini, hanya kepala dari ulat ini yang paling keras. Ciri yang lain yaitu masih belum terbentuk lapisan lilin pada sekujur tubuhnya. Ordo Lepidoptera memiliki metamorfose bertipe sempurna atau holometabola yang perkembangannya melalui stadia telur, larva, pupa, kemudian imago. Pada musim-musim tertentu saat berkunjung ke kebun pisang, pasti menjumpai daun pisang yang menggulung. Kalau disobek, gulungan tersebut berisi ulat. Ulat daun pisang merupakan satu-satunya hama pemakan daun pisang. Daun pisang yang diserang ulat jenis ini mudah dikenali dari penampilan fisik lembaran daun pisang yang muncul bentukan seperti lontong dengan posisi menggantung. Ulat memang tidak tampak dari luar karena berada di dalam gulungan daun yang menyerupai lontong tersebut. Hama penggulung daun, Elionatatrax merupakan hama perusak daun yang membuat gulungan daun dengan cara memotong sebagian daun dimulai dari bagian pinggir daun sejajar dengan tulang utama serta direkat dengan benang-benang halus berwarna putih yang dikeluarkan oleh larva ulat. Jika makanan atau daun cukup tersedia, maka larva dapat hidup terus sampai membentuk pupa dalam satu gulungan daun. Bila populasi hama ini tinggi, dapat menyebabkan semua daun dimakan habis dan yang tertinggal hanya tulang daun. Hama ini dapat menyebabkan kerusakan secara ekonomi karena daun tanaman dimakan habis, maka fotosintesis akan berkurang. Kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama penggulung daun pisang bervariasi antara 10-30%. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan memangkas tanaman yang terserang oleh Elionatatrax. Kemudian pengendalian biologisnya yaitu dengan memanfaatkan musuh alami yang berasal dari Eliopidae dan lain-lain. Kemudian dengan cara kimiawi yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan sejenisnya. Prochontarinia mateina bergerak pada malam hari. Sekali bertelur, seekor lalat betina mampu mengeluarkan 100-250 butir telur. Warna telur kuning muda berukuran 0,1-0,2 mm. Telur menetes dalam waktu 3-4 hari menjadi larva yang menetap dalam jaringan daun dan menghisap cairan. Setelah itu keluar dengan cara membuat lubang pada ujung bintil, lalu menjatuhkan diri ke tanah dan masuknya ke dalam lalu berkepompong. Tipe mulut yaitu penusuk dan penghisap. Gejala yang ditimbulkan yaitu timbul bintil coklat sampai kehitaman pada permukaan daun. Jika bintil disayat dengan silet, akan ditemukan belatung atau larva kecil berwarna putih. Cara pengendaliannya yaitu pertama, dengan pengendalian mekanik dan fisik dilakukan dengan memangkas tanaman yang sudah teridentifikasi. Kemudian pengendalian biologisnya yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti burung. Jika dua pengendalian tersebut tidak berhasil, maka dapat dilakukan pengendalian kimia yaitu dengan menggunakan pestisida. Patikan kebo merupakan tanaman herba merambat yang hidup di permukaan tanah, terutama pada daerah yang beriklim tropis. Patikan kebo termasuk tanaman liar yang biasa tumbuh di permukaan tanah yang tidak terlalu lembab dan ditemukan secara terpencar satu sama lain. Tanaman patikan kebo merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Patikan kebo termasuk gulma berdaun tipis, memiliki akar tunggang, ditumbuhi bulu-bulu halus pada batang, terdapat bercak berwarna kemerahan pada daun dan batang. Susunan daun saling berhadapan, bunga tumbuh 1-2 tangkar per batang, bijinya berwarna merah, kehijauan atau kecoklatan. Agen penyebarannya melalui angin, air, dan manusia.
Habitat tanaman ini yaitu di padang rumput, tepi sungai, atau kebun. Biji petikan kebo digunakan sebagai alat perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Kerugian yang disebabkan oleh gulma ini yaitu terjadinya kompetisi atau persaingan dengan tanaman budidaya dalam penyerapan zat makanan atau unsur hara dalam tanah, penangkapan cahaya, penyerapan air, dan ruang tumbuh. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan cara mekanis yaitu pencabutan langsung pada lokasi, atau secara kultur teknis yaitu menanam tanaman sampingan untuk mencegah tumbuhan ini, atau cara terakhir menggunakan herbisida. Rumput teki atau Cyperus rotundus adalah salah satu tumbuhan yang lebih dikenal sebagai gulma karena keberadaannya yang sering mengganggu tanaman lain. Rumput ini sangat mudah ditemukan di Indonesia karena beriklim tropis. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar serabut termasuk ke dalam gulma berdaun sempit, memiliki banyak cabang akar, berbatang kecil, tinggi batang bisa mencapai 10-30 cm di atas batangnya. Rumput teki berkembang biak secara vegetatif menggunakan stolon atau disebut juga dengan geragih. Agen penyebarannya yaitu melalui angin, air, dan manusia. Habitat hidupnya di darat, biasa ditemukan tumbuh liar di kawasan terbuka seperti pinggir jalan, lapangan, kebun, dan juga lahan pertanian. Rumput teki memiliki aleopati yang mampu membunuh tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Rumput teki mengambil unsur hara dan sari yang berada di dalam tanaman. Selain itu, pasokan air yang terdapat di dalam tanah juga banyak diserap oleh tanaman ini, sehingga tanaman di sekitarnya tidak mendapat nutrisi dan akhirnya mati. Cara pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis, yaitu membabat gulma sehingga area perkebunan menjadi bersih atau dengan menggunakan herbisida. Penyakit antraknosa pada cabai disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici. Gejala penyakit ini dianggap sebagai penyakit penting karena jamur ini seringkali menyerang pada buah yang siap dipanen sehingga dapat mengakibatkan gagal panen. Ciri-ciri tanaman cabai yang terinfeksi adalah terdapat bintik-bintik kecil pada buah cabai yang lama-kelamaan akan membesar. Buah yang terinfeksi akan mengkerut. Cara kerja dari jamur ini adalah dengan menginfeksi dinding sel tanaman. Pada fase perkecambahan, serangannya menyebabkan tanaman gagal berkecambah, sedangkan pada fase generatif menyebabkan buah yang akan masak dan hendak dipanen menjadi busuk dan mengering. Tanaman inangnya adalah paprika, semangka, buah naga, melon, timun, bawang merah, buncis, tomat, dan mangga. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan mencabut atau menghilangkan buah yang terinfeksi dan dengan menggunakan fungisida. Penyakit busuk buah kakao adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cendawan Phytophthora palmivora. Gejala serangan awal berupa bercak coklat pada permukaan buah, umumnya pada ujung atau pangkal buah yang lembab dan basah. Bercak berwarna coklat kemudian berubah menjadi kehitaman dan meluas dengan cepat sampai seluruh buah tertutup. Tetesan air hujan dapat melepaskan sporangium dan miselium pada bagian tanaman sakit. Tanaman inangnya berbagai palma seperti kelapa dan enau, kakao, serta beberapa tanaman dan buah-buahan. Pengendaliannya dapat dilakukan secara kultur teknis, yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao agar terjadi keseimbangan cahaya dan suhu udara di dalam kebun. Cara kimiawi dengan pemberian fungisida.